Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nurseri Hasna Nasution MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengembangan Dakwah dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul pada diskusi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya Dinda Permatasari selaku moderator akan memandu presentasi dari kelompok kami. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dinda Permatasari, kedua Sabta Dini, dan yang ketiga Fili Roymenza. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Sabta Dini. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian metode dakwah. Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui dan hodos artinya jalan atau cara. Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman, yaitu metodika, artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metodos, artinya jalan, yang dalam bahasa Arab disebut tariq. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Pengertian lain oleh Muhammad Munir dalam bukunya Metode Dakwah yang menyatakan bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai atau komunikator pada mampu untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai macam-macam metode dakwah. Secara terperinci, metode dakwah dalam Al-Quran terekam pada surah An-Nahl ayat 125, yaitu hikmah, pelajaran yang baik, dan mujadalah. Hal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi 3 cakupan. Muh Ali Aziz dalam bukunya Ilmu Dakwah secara garis besar 3 cakupan metode dakwah, yaitu yang pertama yaitu hikmah. Berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan-kemampuan mereka sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Sebagai metode dakwah, hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih dan menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. Yang kedua yaitu mau'izah hasanah. Menurut Muhammad Munir, pengertian dari mau'izah hasanah adalah kata-kata yang masuk ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain, sebab kelemah lembutan dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kolbu yang liar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mujadalah. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah. Muhammad Munir mengartikan mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Baiklah, terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih pada Saudari Sabta Dini. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudara kita Fili Roymenza. Kepada saudara kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dinda yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi yang ketiga, yaitu tentang ragam metode dakwah. Dalam materi ini terdapat beberapa metode dakwah. Yang pertama yaitu dakwah fardiyah, merupakan metode dakwah yang dilakukan seorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua yaitu dakwah ammah, yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Metode biasanya menyampaikan khotbah. Ketiga yaitu dakwah bil lisan, yaitu menyampaikan informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Keempat yaitu dakwah bil hal, dengan mengedepankan
perbuatan nyata. Yang kelima yaitu dakwah bit-tadwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Yang terakhir, yang keenam, yaitu dakwah bil hikmah, yang berdakwah dengan cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Mungkin itu saja materi yang ketiga, yaitu tentang metode-metode dalam dakwah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fili Roymenza. Selanjutnya saya akan membacakan hasil kesimpulan dari makalah kelompok kami. Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan metode dakwah itu sebagai cara untuk menunjang keberhasilan dakwah seluruh umat manusia demi tercapainya kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian, macam-macam metode dakwah yaitu sebagai berikut. Pertama, hikmah yaitu kemampuan dan ketepatan dai dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Kemudian, mau'izah hasanah yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga, mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah. Itulah kesimpulan dari hasil makalah kami. Demikian tadi presentasi dari kelompok 7. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.